Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa bersama Guru Turi dan kita akan belajar bersama, yakni belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada materinya ada teks laporan dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi teks laporan, baik itu teks laporan percobaan ataupun teks laporan observasi. Tujuannya adalah 1. Peserta didik mengetahui fungsi dari teks laporan. 2. Peserta didik mengetahui pengertian dari teks laporan. 3. Peserta didik memahami ciri-ciri dari teks laporan. 4. Peserta didik mengetahui informasi yang ada di dalam teks laporan tersebut. Baik, untuk itu akan Ibu jelaskan lebih lanjut pada tayangan berikut ini. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Pada materi teks laporan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yakni yang pertama adalah tentang pengertian teks laporan, 2. Fungsi teks laporan, 3. Ciri-ciri teks laporan, 4. Model teks laporan, dan yang terakhir adalah informasi dalam teks laporan. Nomor 1 tentang pengertian teks laporan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci dari hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Pernah ingatkah kalian bahwa kalian juga pernah melakukan suatu laporan terhadap guru kalian? Misal, kalian melaporkan tugas yang kalian kerjakan atas pengamatan yang kalian lakukan, misal pembelajaran IPA, kalian mengamati klorofil pada zat hijau daun. Adapun pengamatan ataupun penelitian pada saat kalian melakukan kegiatan karya wisata di Jawa Timur, di Jakarta, ataupun dimanapun kalian melakukan karya wisata tersebut. Nah, itu merupakan salah satu teks laporan. Dengan tujuannya adalah memberikan informasi tentang fakta yang telah diteliti secara ilmiah. Fakta di sini berarti pernah dilakukan dan telah teruji secara klinis, seperti itu. Kemudian 2, yakni adalah fungsi teks laporan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah memberikan info akurat berdasarkan data dan fakta. Ya, jadi berikanlah informasi atau paparan dengan memperhatikan data ataupun fakta yang sudah kalian lakukan. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan mendokumentasikan apa yang sudah kalian lakukan atau kegiatan pengamatan yang kalian lakukan berupa foto, video, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sebagai laporan pertanggungjawaban tugas, pengamatan atau penelitian. Nah, tugas untuk siapa? Nah, untuk guru bisa, ataupun untuk orang yang memang menugaskan kalian untuk melakukan suatu penelitian tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan penyusunan, permasalahan, dan pengamatan dan keputusan. Jadi di sini kalian adalah menjelaskan susunannya itu ataupun langkah-langkah dalam melakukan pengamatan itu seperti apa. Kemudian dalam suatu pengamatan atau penelitian pastinya kalian melakukan pemecahan masalah seperti itu.
Nah, kalian juga bisa mengambil keputusan atas permasalahan tersebut. Nah, kalaupun kalian bisa mengungkapkan keputusan atas pengamatan yang sudah kalian pecahkan, berarti kalian termasuk sudah memahami apa yang kalian amati. Seperti itu. Setelah kita mengetahui fungsi dari teks laporan, selanjutnya ada 3 ciri-ciri teks laporan. Yang pertama adalah berisi data dan fakta. Kedua, terdapat hasil dari percobaan tersebut. Kemudian hasil penelitian telah teruji. Contohnya adalah dalam percobaan tanaman hidroponik yang dapat tumbuh dengan baik dengan proses akar yang dialiri air secara maksimal, seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa ilmiah. 4. Model teks laporan. Model teks laporan dibedakan menjadi 2, yakni 1 laporan observasi, 2 laporan percobaan. Laporan observasi adalah penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari suatu pengamatan objek. Dari laporan observasi ini, kalian akan menghasilkan suatu penelitian atau pengamatan dari objek. Contohnya, kalian meneliti tentang proses pembuatan wayang, mengamati lingkungan sekolah, ataupun kalian melakukan penelitian pada saat melakukan karya wisata alam. Kemudian, laporan percobaan. Nah, ini bedanya adalah berisi tentang tujuan, proses, dan hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Contohnya, dalam laporan percobaan, kalian menghasilkan suatu prakarya atau kerajinan. Contoh, taplak meja, percobaan tanaman cangkok, hidroponik, ataupun percobaan tentang zat suatu kandungan pada makanan. Setelah kalian mengetahui pengertian dari teks laporan, fungsi teks laporan, ciri-ciri, dan model dari teks laporan itu, langkah selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah cara mengidentifikasi informasi dalam teks laporan. Bagaimanakah caranya? Sebelum kalian melakukan identifikasi, kalian harus mengetahui unsur-unsur dalam mengidentifikasinya, yakni ada unsur 5W1H. Yang pertama adalah what atau apa. Judul apa yang akan kalian tulis atau akan kalian teliti itu menyesuaikan dari objek yang akan kalian teliti atau amati. Misal objeknya adalah kalian melakukan kegiatan karya wisata di Malang, di Jawa Timur. Nah, itu juga bisa. Objek yang diteliti itu apa? Di sana melakukan kegiatan apa saja? Kegiatan observasi apa saja, pengamatan apa saja, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada who, itu artinya siapa. Nah, itu adalah pelaku percobaan. Berarti misal kalian atau sebagai peserta didik, siswa melakukan percobaan tersebut, berarti yang melakukan penelitian. Kemudian why atau artinya mengapa. Mengapa? Nah, mengapa tujuan percobaan itu dilakukan? Nah, tujuannya itu untuk apa? Apa untuk melakukan atau melaksanakan tugas dari sekolah dalam karya wisata tersebut? Kan kalian bukan hanya study tour, bukan hanya berwisata biasa, tetapi juga belajar. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah when atau kapan. Itu berarti kalian melakukan waktu percobaannya itu kapan. Waktu itu bisa ditentukan misal dengan tanggal atau jam, seperti itu. Kemudian where artinya di mana. Nah, berarti di tempat mana kalian melakukan penelitian atau percobaan tersebut. Nah, itu harus jelas. Apakah di tempat karya wisata misalnya, di lingkungannya, atau misal di sekolah melakukan suatu penelitian yang bisa di lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah how. Nah, itu artinya bagaimana. Nah, bagaimanakah langkah percobaan tersebut? Cara atau proses
dari penelitian atau percobaan yang kalian lakukan. Berarti itu ditulis secara terperinci dari unsur 5W1H itu. Jadi kalau kalian sudah mengetahui dari unsur-unsur 5W1H, kalian akan mudah dalam mengidentifikasi suatu teks laporan. Setelah kalian mengetahui tentang materi yang sudah dijelaskan, baik dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, ataupun informasi yang terkandung di dalamnya, untuk itu Ibu akan menugaskan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah carilah informasi berbentuk artikel dan coba kalian cari tentang laporan observasi ataupun laporan percobaan dengan memperhatikan 5 unsur 5W1H. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bersama Ibu dengan semangat dan antusias. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan,